Green Plus sambut baik pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Sri Mulyani pastikan defisit APBN tidak jebol. Kualitas udara Jakarta kembali tidak sehat. Seorang ayah tega cabuli 2 putri kandungnya. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Baik ya, meskipun cuaca di pagi hari ini dan juga di Jakarta ini kabarnya kurang baik, kurang bagus seperti itu. Apalagi debu juga sudah mulai menggumpal seperti itu ya, dengan banyaknya aktivitas yang mulai kembali saat ini. Kita harus tetap waspada dan juga jaga kesehatan. Betul, terlebih memang kalau kita ketahui arus balik sudah berakhir. Betul. Dan memang masyarakat kembali bekerja. Pastinya banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Dan kita pastinya berharap masyarakat selalu memakai masker dan tentunya menjaga kondisi kesehatan tubuh. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko membenarkan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini terjadi. Dan Dasko mengatakan dalam pertemuan itu keduanya berbincang dalam suasana penuh kekeluargaan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko membenarkan kabar pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri benar terjadi. Keduanya bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar pada Senin malam 7 April 2025. Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah elit Partai Gerindra. Pertemuan kedua tokoh bangsa ini disebut dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu, Dasko menyebut tak mengetahui persis keduanya membahas apa, namun Prabowo dan Megawati dipastikan membicarakan masa depan Indonesia, tentunya dengan kebersamaan dalam membangun bangsa ke depan. Ya, kawan-kawan sekalian, semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya, kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Iya kan, kalau pertemuan silaturahmi Hari Raya kan nggak usah kasih tahu kan, itu kan. Kita juga datang nggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok semalam. Ya, semalam ada ditemenin oleh Pak Sugiono, ditemenin oleh Pak Ahmad Muzani, Pak Prasetyo Hadi, Letkol Teddy, Pak Aris Marsudianto. Di sana ditemenin oleh Pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain. Enggak, kebetulan aja itu habis rapat kemarin itu, lalu kemudian ya saya juga tiba-tiba kok diajak. Pertemuan silaturahmi itu kan nggak ada masalah, mau di tempatnya Bu Mega, mau di mana, kan itu pertemuan sahabat boleh saja, nggak ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Teguh Umar. Oh, itu pembicaraan lebih banyak empat mata sih. Ya, sebenarnya kan lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menempa negara-negara lain, dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman. Apalagi Ibu Mega kan juga berpengalaman juga memimpin Indonesia di waktu yang lalu, juga menghadapi saat-saat yang
kurang lebih juga ada masa-masa krisis demikian. Seperti saya nggak tahu karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata ya. Ya kalau menyatukan visi saya nggak tahu persis, tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia itu pasti. Dan pertemuan dengan penuh keakraban saya lihat kita dengar lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih sebenarnya semalam. Waduh semalam itu kalau kita ya yang di luar dihidangkan bakmi GM sih semalam. Gitu, ya. Di dalam kita nggak tahu semalam itu. Ya lumayan lama 1,5 jam lah. Ya. Saya lihat juga di luar sebenarnya wartawan banyak ngintip itu dari mulai jam 7:30 lebih, jam 8 kurang sedikit. Ya saya rasa pertemuan silaturahmi antar kedua tokoh bangsa atau dengan sesama tokoh bangsa itu saya pikir hal yang wajar dan harus dilakukan di masa-masa pada saat sekarang ini. Semua tokoh bangsa harus kemudian bersatu. Bagaimana memikirkan bangsa dan negara pada saat situasi global pada saat ini. Demikian. Momen pertemuan itu juga terekam dalam foto yang diunggah Dasko di akun sosial medianya. Dalam foto itu, Prabowo dan Megawati nampak duduk bersama di sebuah sofa. Prabowo mengenakan kemeja safari lengan panjang, dibalun celana panjang hitam. Sedangkan Megawati mengenakan pakaian lengan panjang dengan warna ungu motif bunga. Seperti diketahui, pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati telah direncanakan sejak lama, namun baru kali ini terlaksana. Pertemuan keduanya dianggap penting karena PDI Perjuangan menjadi satu-satunya parpol yang berada di luar pemerintahan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Partai Gerindra juga mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar Menteng, Jakarta pada Senin malam. Dari Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati Megawati sebagai sosok yang lebih senior secara usia dan juga pengalaman dalam pemerintahan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar Menteng, Jakarta pada Senin malam. Muzani mengatakan pertemuan antara Prabowo Mega sempat direncanakan sejak lama, namun baru bisa terrealisasikan pada 7 April lalu karena kesibukan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memanfaatkan momen Lebaran kali ini untuk menjalin silaturahmi dengan Megawati. Bahkan alasan Prabowo pun menyambangi kediaman Megawati karena menghormati sosok Megawati sebagai senior dan lebih dulu berpengalaman dalam pemerintahan. Memang betul bahwa pada Senin malam jam 8 sampai dengan jam 9:20 Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri di kediaman beliau di Jalan Teguh Umar. Pertemuan itu 4 mata dan kami mendampingi dari pertemuan tersebut, sehingga kami tidak secara langsung mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua pemimpin tersebut. Tetapi dari beberapa hal pembicaraan itu kami dapatkan bahwa pembicaraan itu pertama dimaksudkan untuk bersilaturahmi di momen Lebaran ini, karena kedua beliau juga lama tidak bertemu dan sudah beberapa kali direncanakan, akan tetapi pertemuan itu beberapa kali tercancel karena kesibukan dan jadwal yang padat dari kedua pemimpin tersebut. Dan baru pada momen Lebaran ini alhamdulillah Presiden Prabowo bisa bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati. Ya, pertimbangan khususnya nggak ada itu karena Presiden Ibu Mega kan senior ya, usia lebih tua, Presiden lebih mendahului, jadi saya kira itu tata krama. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo agar bisa menjalankan kepemimpinannya dengan efektif. Dirinya menyebut pemirsa PDIP terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto meski oposisi. Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo agar dapat menjalankan kepemimpinannya dengan efektif. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo jika dianggap perlu untuk memperkuat pemerintahan.
Namun meski bekerja sama di pemerintahan, Muzani menegaskan bahwa posisi PDI Perjuangan tetap berada di luar koalisi Indonesia Maju. Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2020 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi. Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu, itu yang jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar Bu Mega juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Megawati berharap Presiden Prabowo sebagai pemimpin negara harus menggunakan jabatannya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Dari Jakarta, Fahri Jalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sekjen Partai Gerindra pemirsa Ahmad Muzani juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan parsel sayur mayur organik untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebelum terjalinnya pertemuan. Parsel sayur mayur organik yang diberikan Prabowo Subianto ini merupakan hasil dari produksi para petani tanah air. Sebelum terjalinnya pertemuan antar kedua pemimpin tokoh politik, Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan parsel sayur mayur organik kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan sayur mayur organik tersebut merupakan hasil panen dari para petani tanah air. Ya, sayur mayur adalah sayur mayur dikirim oleh Pak Presiden Prabowo kepada Bu Mega adalah sayur mayur organik. Semua buatan dan produksi para petani sayur mayur kita, sehingga barangkali itu ya sayur mayur itu barangkali itu bisa digunakan untuk menjelang Ramadan ketika itu, menjelang Idul Fitri. Sayur mayur organik itu diberikan agar dapat dihidangkan pada saat momen Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, Fahri Jalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Maka dari itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengaku bahwa seluruh koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS menyambut baik pertemuan Prabowo Mega pada Senin lalu. Menurutnya hal itu tak terkecuali masyarakat yang juga turut berharap agar para pemimpin dapat bersatu untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan juga kerukunan. Seluruh partai yang tergabung Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS menyambut baik pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Senin lalu. Bahkan hal tersebut tak terkecuali masyarakat Indonesia yang juga menyambut baik pertemuan antara kedua tokoh itu yang telah direncanakan sejak lama. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pertemuan itu untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kerukunan antar sesama pemimpin partai politik. Ya, setiap pemimpin bertemu, bersilaturahmi, bersalaman, bergandengan tangan, rakyat suka. Jadi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bersatu, para pemimpinnya bisa bertemu, para pemimpinnya bisa bersalaman, apalagi dalam momen Lebaran seperti ini. Karena itu diharapkan ini bisa menjadi bagian dari upaya yang menguatkan persatuan, kebersamaan, kerukunan, dan kegotong royongan di antara kita. Apalagi kita menghadapi masa-masa depan yang juga tidak gampang, terutama di bidang perekonomian, maka para pemimpin harus saling bergandengan tangan, bersilaturahmi, dan itu adalah contoh yang baik yang harus dilakukan oleh bangsa. Dalam setiap pertemuan itu bukan hanya rakyat yang menganggap itu positif, semua partai koalisi kami juga menganggap itu sesuatu yang positif. Pak Presiden mendapat kewenangan untuk bertemu dengan siapa saja, apalagi dengan mantan presiden yang juga ketua umum partai politik pemenang pemilu, sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan posisi pemerintahan. Muzani berharap di tengah menghadapi situasi perekonomian saat ini, sudah saatnya para pemimpin untuk dapat bergandeng tangan dan saling bersilaturahmi. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon positif kabar pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu.
Menurut Jokowi pemirsa, silaturahmi pada saat suasana lebaran sangatlah baik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan tanggapannya soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Jokowi, pertemuan kedua tokoh tersebut sangatlah baik untuk negara. Sementara itu terkait wacana pertemuan antar presiden, Jokowi menegaskan hal itu akan lebih baik dibandingkan tidak berkumpul. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang datang untuk bersilaturahmi pada momentum Lebaran 2025. Ya tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih suasana Lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, untuk kebaikan negara sangat baik. Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya Megawati di Tengku Umar Menteng, Jakarta Pusat, berlangsung pada Senin malam. Momen pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati tersebut diunggah di akun Instagram resmi milik Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Dasko juga menuliskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk merajut kebersamaan Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Ya, Seli dan juga pemirsa, terkait dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini sudah lama sekali dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita ketahui akhirnya keduanya bertemu di kediamannya Megawati Soekarno Putri, di mana sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan parsel berupa sayur organik yang sangat luar biasa. Ini salah satu bukti di mana Presiden Prabowo Subianto ini sangat mengembangkan yang namanya swasembada pangan ya. Betul sekali, memang kalau kita lihat seperti yang dikatakan dari Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa memang pertemuan yang terjadi sangatlah hangat. Di mana memang sebagai Prabowo Subianto sebagai presiden juga menghormati Megawati yang memang dalam usia ataupun secara kepemimpinan memang Megawati adalah seniornya. Dan kalau kita ketahui juga dari Jokowi merespon positif bahwasanya ini adalah kerukunan yang terjadi antara pemimpin dan pemimpin satu sama lain. Betul, dan bahkan Presiden ke-7 Joko Widodo juga sempat mengatakan ini sangatlah baik bagi bangsa dan negara meskipun tidak masuk dalam pemerintahannya. Seperti itu. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana sebanyak 1.090 prajurit TNI resmi diberangkatkan dalam misi perdamaian PBB di daerah konflik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga melepas langsung kontingen Garuda dalam upacara yang dihadiri Kepala Staf 3 Matra TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan kebanggaannya terhadap para prajurit yang akan mengemban tugas mulia di misi UNIFIL. Agus menyampaikan bahwa keterlibatan TNI dalam operasi perdamaian dunia tidak hanya menunjukkan kemampuan militer Indonesia, namun juga menjadi sarana diplomasi dan misi kemanusiaan yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Agus menegaskan keistimewaan TNI adalah disiplin, dedikasi penuh, dan profesionalisme yang telah diakui oleh komunitas internasional. Menurutnya, misi UNIFIL bukan sekadar penugasan militer, tetapi juga merupakan wujud nyata hingga peran aktif Indonesia dalam membangun dunia yang lebih aman dan damai. Misi PBB di Libanon adalah salah satu misi perdamaian terlama yang sudah dimulai sejak bulan Maret tahun 1978. Misi ini telah menjadi saksi kiprah beragam kontingen dari berbagai negara dengan prestasi dan pencapaian keberhasilan. Pelibatan Indonesia dalam misi UNIFIL dimulai dengan pengiriman kontingen Garuda ke-23 di Libanon tahun 2006 dan sejak saat itu kontingen Garuda TNI telah membangun tradisi sebagai kontingen pasukan perdamaian berprestasi di misi UNIFIL. Oleh sebab itu hari ini saya dengan penuh kebanggaan akan melepas 1.090 prajurit TNI terpilih untuk bergabung dalam Satgas TNI kontingen Garuda yang akan bertugas dalam misi UNIFIL di Libanon. Para prajurit kontingen Garuda UNIFIL yang saya banggakan, kepercayaan yang diberikan oleh PBB kepada Indonesia untuk secara berkelanjutan mengirimkan Satgas dalam operasi perdamaian dunia adalah bukti pengakuan dunia terhadap profesionalisme, disiplin, dan dedikasi prajurit TNI. Keterlibatan TNI dalam operasi perdamaian dunia yang diselenggarakan oleh PBB bukan semata hanya sebagai sebuah misi militer, tetapi juga merupakan sebuah misi kemanusiaan, misi budaya, dan diplomasi bangsa di tingkat global. Panglima TNI berharap para prajurit kontingen Garuda tetap menjaga nama baik bangsa, menjunjung tinggi budaya Indonesia, serta menjadi duta damai di tengah konflik. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengingatkan 1.090 prajurit TNI yang diberangkatkan dalam misi UNIFIL untuk mengedepankan perdamaian dan juga menjaga nama baik TNI dan juga Indonesia. Penegasan itu disampaikan Agus pemirsa dalam sambutannya pada upacara pelepasan Satgas Kontingen Garuda di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pada upacara pelepasan kontingen Garuda untuk misi UNIFIL di Lebanon, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan pesan khusus kepada seluruh prajurit. Agus menegaskan bahwa tugas ini adalah amanah suci dan mulia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Agus juga mengingatkan agar prajurit tetap memprioritaskan prosedur keamanan, serta menjaga nama baik TNI dan Indonesia di hadapan dunia internasional, hingga menjalin kerjasama yang baik dengan pasukan asing dan warga setempat. Untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh prajurit bahwa tugas ini adalah sebuah amanah yang suci dan mulia. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Jaga nama baik TNI dan negara Indonesia di hadapan komunitas internasional. Tunjukkan sikap profesional, loyal, dan patuhi setiap aturan yang berlaku dalam misi UNIFIL. Bangun dan jalin komunikasi serta kerjasama yang baik dengan pasukan dari negara lain serta masyarakat setempat. Eskalasi konflik antara Hizbullah dengan Israel akhir-akhir ini semakin meningkat. Ketegangan ini sangat berpengaruh pada wilayah Libanon Selatan yang akan menjadi medan penugasan Anda. Untuk itu saya minta agar dalam melaksanakan tugas, faktor keamanan menjadi prioritas utama. Pertahankan kewaspadaan setiap saat serta pahami dan kuasai kondisi daerah operasi. Pedomani prosedur keamanan dalam setiap kegiatan serta laporkan secara cepat setiap perkembangan yang terjadi. Apabila eskalasi ancaman semakin meningkat dan diharuskan meninggalkan daerah operasi, melakukan rencana kontingensi yang sudah disiapkan oleh pihak PBB. Yang utama dan tidak kalah penting, saya berpesan agar selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, para aparatur sipil negara mulai kembali bekerja pada Selasa 8 April 2025, di mana Kemenpan RB ini memperingatkan bagi ASN yang tidak masuk kerja alias bolos tanpa keterangan akan dikenai sanksi. Selain itu, pemirsa, Menteri Pan RB menyampaikan kebijakan Flexible Working Arrangement atau FWA bagi ASN. Menpan RB Rini Widianti ini mengatakan kebijakan itu diharapkan dapat mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2025. Selain itu, kebijakan ini juga tetap menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik secara optimal. Pada intinya, skema FWA ini diatur sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi dengan mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat. Rini mengatakan bahwa libur Lebaran disertai cuti bersama bagi ASN sudah cukup panjang. Oleh karenanya, ASN dapat kembali bekerja dan langsung memberikan pelayanan bagi masyarakat. Setelah libur Lebaran ya, kemarin kita sudah cukup lama untuk para ASN selamat kembali ke kantor. Yang WFA agak berhati-hati di jalan dan tetap bekerja meskipun di tempat manapun. Dan untuk ASN yang saat ini sudah masuk kantor, ayo kita mulai dengan semangat baru. Kita memulai untuk melahirkan lagi ide-ide baru, inovasi-inovasi baru. Selamat bekerja kembali. Disampaikan bahwa jika terdapat ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, dapat diberikan sanksi oleh PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Rini juga mengucapkan terima kasih kepada ASN yang tetap menjalankan tugas selama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menurutnya sudah menjadi kewajiban ASN untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengunjungi Sutiono, petugas keamanan rumah sakit yang menjadi korban penganiayaan oleh keluarga pasien di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat. Kunjungan ini pemirsa dilakukan pada Selasa 8 April 2025. Dalam kunjungannya, Tri memberikan dukungan moral kepada korban. Seperti diketahui, Sutiono mengalami penganiayaan pada Sabtu 23 Maret 2025 setelah menegur seorang pengunjung yang memarkir kendaraan secara sembarangan di area instalasi gawat darurat Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dan menggunakan knalpot brong yang mengganggu. Akibat kejadian tersebut, Sutiono sempat dirawat intensif di ruangan ICU dan kini kondisinya telah membaik. Saat ini pasien telah berada di kondisi terbaik dan dalam masa pemulihan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tri Adianto menegaskan komitmennya untuk mendorong aparat penegak hukum agar segera menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan fasilitas kesehatan, serta memastikan bahwa tindakan kekerasan seperti ini tidak terulang di masa mendatang. Alhamdulillah, ya kondisi masnya sudah menuju ke arah perbaikan, sudah sadar, dan saya terus mendukung proses hukumnya, ya sehingga tentu setiap anak bangsa memiliki kesamaan hak, ya dan tentu kita menghindari untuk terjadinya hal yang serupa, ya, dan mudah-mudahan kita sadari betul hak kewajiban kita sebagai warga negara. Sementara itu, pihak kepolisian telah mengidentifikasi pelaku penganiayaan dan saat ini sedang dalam proses pemanggilan. Kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari pemerintah Kota Bekasi, serta menegaskan komitmen rumah sakit dalam meningkatkan keamanan dan pelayanan bagi pasien serta pengunjung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ramai di media sosial Bupati Indramayu Luki Hakim liburan ke Jepang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga angkat bicara seusai kegiatan halal bihalal seluruh ASN Pemprov Jawa Barat di halaman Gedung Sate pada Selasa pagi. Dirinya mengancam dengan sanksi Kemendagri terkait pemberhentian sementara selama 3 bulan bagi kepala daerah yang keluar negeri tanpa izin. Beberapa hari lalu jagat maya dihebohkan dengan unggahan Instagram pribadi Bupati Indramayu Luki Hakim yang liburan ke Jepang. Hal ini dilaksanakan saat puncak arus balik libur Lebaran hingga membuat Gubernur Jawa Barat menyindir Bupati Indramayu tersebut. Hal ini disampaikan Deddy Mulyadi seusai kegiatan halal bihalal seluruh ASN Pemprov Jawa Barat
di halaman Gedung Sate Selasa pagi. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelisiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga sudah berkomunikasi dengan Luki Hakim serta mengetahui jika alasan pelisirannya hanya untuk memenuhi janjinya kepada anak-anak Luki Hakim. Di samping itu, Dirjen Kemendagri juga sudah memberikan peringatan dan juga ancaman sanksi berupa 3 bulan pemberhentian sementara bagi Luki Hakim jika terbukti bersalah. Misalnya Luki Hakim kan sudah ada surat dari Irjen. Ya, nanti akan diperiksa oleh Irjen karena kewenangannya adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan peraturan itu. Jadi nanti kita tunggu saja pemeriksaan Irjen, kesimpulannya seperti apa. Pak Luki tadi malam sudah ikut Zoom dengan saya, sudah ikut Zoom. Kemudian waktu itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Kalau saran saya, anak pejabat itu bahagianya harus di kabupatennya. Harus di kotanya, rekreasinya tuh harus ada di kotanya. Kalau mengatakan bahwa kotanya tidak sebagus Jepang, bikin dong sebagus Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, bikin seindah Labuan Bajo, karena itu tugas pemimpin. Jadi ini penting. Jadi saya ingin nanti para pejabat itu coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing. Sebelumnya, Deddy Mulyadi memposting sebuah momen Luki Hakim yang berlibur ke Jepang pada saat puncak arus balik Lebaran. Hal ini membuat warganet geram dengan tingkah laku Bupati Indramayu tersebut, hingga akhirnya Luki Hakim meminta maaf atas keputusannya pelisiran ke Jepang bersama keluarga. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pemirsa ini mencopot Direktur IT Bank DKI Abirul Wicaksono. Pencopotan ini imbas dari gangguan layanan perbankan Bank DKI sejak akhir 2024 yang memicu keresahan di kalangan nasabah. Keputusan pencopotan Direktur IT Bank DKI ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama Direksi Bank DKI di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 8 April 2025. Serta disampaikan melalui akun sosial media Instagram @pramonoanung. Pramono juga meminta pelaporan masalah ini kepada pihak berwajib untuk diproses hukum lebih lanjut. Dalam kesempatan itu, Pramono juga meminta kepada siapapun di jajaran internalnya agar tidak ikut campur dalam menangani hal ini. Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebas tugasan Direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang. Laporkan ke Kabarreskrim proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam, nggak mungkin. Dan minta untuk nggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini, ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu. Ini yang terakhir, nggak boleh lagi ada kejadian keempat. Kalau bisa, Bank DKI itu IPO. Nggak mungkin diselesaikan 1,5 tahun, maksimum 6 bulan. Lebih lanjut, Pramono menjelaskan keinginannya agar pengusutan masalah Bank DKI bisa dilakukan secara transparan dan tuntas untuk kembali membangun kepercayaan publik. Ia pun mewanti-wanti agar persoalan seperti ini tidak boleh terjadi kembali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, dukungan lain juga diperlihatkan dalam upaya membangun sekolah rakyat. Nantinya ratusan kepala daerah dari tingkat bupati hingga gubernur akan menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat proses selesainya program ini. Adapun memang nantinya pemirsa, penandatanganan ini akan dilakukan di depan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Menteri Sosial membeberkan kelangsungan program sekolah rakyat milik Presiden Prabowo Subianto mendapat suntikan bantuan dari para kepala daerah, di mana 200 kepala daerah dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur akan menandatangani nota kesepahaman di depan Presiden. Adapun isi dari nota kesepahaman ini seperti pengusulan aset bangunan hingga tanah yang nantinya akan diperuntukkan bagi berdirinya sekolah rakyat. Rencana ini diproyeksikan akan dilakukan sekitar akhir bulan atau awal bulan depan. Untuk kebutuhan berdirinya sekolah rakyat ini,
Gus Ipul memberi gambaran batas waktu terakhir berlangsung hingga bulan Mei mendatang. Yang sudah proses kan sudah tak sampaikan itu yang 53 itu ya. Di macam-macam ya, saya lupa semua, tapi saya nggak ingat semuanya. Tapi kira-kira ya ada Jakarta, ada Bekasi, ada Temanggung, ada Magelang, ya kan, ada beberapa di Jawa Timur, ya, ada beberapa di Jawa Barat, termasuk di Bandung ya, kemudian di Cibinong, ada juga di Kalimantan, ada di Aceh, ada di Papua. Nah, jadi secara umum itu hampir merata, tapi terbesar memang di Jawa. Ya targetnya presiden itu setiap kabupaten kota 1 minimal sekolah rakyat. Nah itu sedang dalam proses ya. Jadi memang kalau ASN atau P3K itu rata-rata sudah bertugas ya di daerah. Nah umumnya juga daerah itu kekurangan guru. Jadi tentu prioritas kami adalah tidak mengganggu guru-guru yang sudah bertugas di kabupaten kota. Respon positif dari para kepala daerah ini dapat menjadi dorongan bagi pemerintah dalam membangun sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Mutia Agiani, Tim Liputan Simpo TV. Langkah terbaru ataupun sekalian dari program terbaru dari Presiden Prabowo Subianto yang mana ingin mencerdaskan bangsa. Salah satunya dengan membuat ataupun membangun sebuah sekolah rakyat. Ini tentunya sangat berguna untuk masyarakat Indonesia, apalagi orang-orang yang berada di 3T seperti itu ya, tertinggal, terpencil seperti itu, yang tidak memiliki akses untuk pendidikan yang baik seperti itu. Dan dengan adanya kerjasama untuk seluruh kepala daerah, ini harus menjadikan, harus aware ya, dan juga harus peduli dan juga harus peka terhadap adanya pendidikan-pendidikan yang memang belum terlaksana di seluruh Indonesia. Dan memang Vesya pemirsa, nantinya nota kesepahaman ini berupa antara lain hak atas bangunan dan juga hak atas tanah. Di mana nantinya setiap daerah akan dibangun sekolah rakyat. Dan memang nantinya kita ketahui dari Kementerian Pekerjaan Umum juga telah melakukan tinjauan di beberapa daerah di mana nantinya sekolah rakyat ini akan dibangun. Dan untuk mencerdaskan bangsa yang memang kalau kita ketahui menjadi program utama dari Prabowo Subianto adalah ingin mencerdaskan generasi muda untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan terkait dengan adanya pembangunan sekolah rakyat Indonesia bisa segera terlaksana dan juga terrealisasi di beberapa daerah. Mudah-mudahan ini juga bisa terus kerjasama dengan kepala daerah agar tetap peka terhadap lingkungan sekitar. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda
dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa menghadapi kebijakan tarif impor Trump dengan dasar ekonomi yang kuat. Prabowo juga menegaskan kekuatan pasar modal Indonesia dengan utang dan inflasi yang rendah dibandingkan negara lain. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan mampu mengatasi tantangan yang timbul akibat kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai tarif impor perdagangan. Hal tersebut disampaikan saat wawancara eksklusif bersama 6 pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meskipun demikian, Prabowo mengakui bahwa sektor-sektor industri di Indonesia seperti tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur memungkinkan akan terpengaruh mengingat sebagian besar industri tersebut termasuk dalam kategori padat karya. Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mencari solusi dan langkah-langkah mitigasi guna mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut. Masalah Trump. Jadi saya juga prihatin ya. Hanya saya percaya tadi apa yang Alvito sampaikan, basic kita kuat ya. Whatever happened, saya kira kita survive apa yang sudah pernah kita survive. Krisis-krisis berkali-kali, ya. 68, 98, 2008, COVID, ya kita hadapi dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan. Ya. So ini nanti saya harus kumpul dengan tokoh-tokoh industri, tokoh kita bicara, kita cari jalan keluar dan kita berusaha mitigasi. Kesulitan yang akan ditimbulkan. Kalau saya lihat fundamental kita kuat, ya. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Jadi makanya saya itu nggak terlalu takut sama pasar modal, ya. Karena Indonesia punya kekuatan dibandingkan dengan banyak negara. Hutang kita salah satu yang secara perbandingan itu terkecil di dunia. Hanya 4-5 negara lebih kecil dari kita. Iya kan? Inflasi kita terendah di dunia. Menanggapi isu lainnya, Prabowo juga menegaskan bahwa kondisi fundamental pasar modal Indonesia tetap kokoh dan solid. Ia menjelaskan bahwa pasar modal yang melibatkan pasar saham dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan seringkali mengalami fluktuasi dengan siklus kenaikan dan penurunan. Di sisi lain, Prabowo mengungkapkan bahwa utang negara serta tingkat inflasi Indonesia berada pada tingkat yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan secara langsung respon Indonesia terhadap perekonomian saat ini termasuk soal kebijakan tarif 32% yang ditetapkan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden pada Senin sore. Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara pada Senin siang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan secara langsung sikap Indonesia terkait kondisi perekonomian saat ini. Rapat terbatas yang dilakukan pada Senin siang hingga sore itu turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi Rosan Ruslani, dan beserta jajaran Direktur Bank Dalam Negeri. Airlangga menyebut pengumuman itu akan disampaikan dalam pidato di acara Bank Mandiri Selasa 8 April di Jakarta. Pertemuan besok juga akan dihadiri oleh para investor, ekonom, serta jajaran pimpinan redaksi. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah menunjuk Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Keuangan untuk memberikan surat resmi kepada pemerintah Amerika Serikat. Di acara di Bank Mandiri, Bapindo, karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung. Ya, Pak. Jadi soal tarif impor. Nggak, soal bicara mengenai respons terhadap perekonomian, termasuk terkait dengan tarif. Pak, itu pertemuan di Mandiri besok itu termasuk yang waktu itu bilang planning bertemu dengan investor retail ya? Yes. Pak, ini kan investor, ekonom, dan stakeholder.
Pak, tadi kan Pak Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia akan negosiasi apa ya, sedangkan kalau misalnya di pihak di Amerika Serikat, kita juga belum ada dubes juga nih Pak. Enggak, ini sudah dibahas dan akan ada surat resmi ke sana. Ya. Diketahui sebelumnya Airlangga bersama jajaran kementerian lain dan para asosiasi pengusaha telah bersepakat akan menempuh jalur negosiasi dalam menyikapi kebijakan tarif 32% Amerika Serikat terhadap Indonesia. Keputusan itu diambil sejalan dengan negara lain di ASEAN. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan defisit APBN Indonesia tahun ini tidak akan jebol dan juga menargetkan defisit 2025 tetap di 2,5% PDB. Sri Mulyani juga mengkritik kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dianggapnya tidak berdasar ekonomi dan lebih berfokus pada kepentingan politik. Dalam kegiatan sarasehan ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia yang diadakan di Menara Mandiri, Jakarta pada Selasa 8 April 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan jaminan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia tahun ini tidak akan melebihi batas dan menghimbau masyarakat termasuk pelaku pasar untuk tidak merasa cemas. Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa target defisit APBN 2025 akan tetap berada di sekitar 2,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB yang setara dengan 616,2 triliun rupiah. Ia meyakini bahwa defisit tersebut dapat terkendali dengan belanja negara yang sesuai dengan target sebesar 3.621,3 triliun. Dan pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.005,1 triliun. Jadi jangan khawatir tidak jebol APBN-nya. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Pembangunan desa termasuk koperasi desa itu juga nanti akan menggunakan dana desa. Dan Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividen itu sudah kita perhitungkan. Di samping itu, Sri Mulyani turut memberikan tanggapan mengenai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif baru terhadap puluhan negara termasuk Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak didasari oleh pertimbangan ekonomi yang kuat. Sri Mulyani berpendapat bahwa kebijakan tarif ini lebih berkaitan dengan kepentingan Trump untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan negara lain, sehingga tidak memiliki dasar ekonomi yang solid. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Nggak ada landasan ilmu ekonominya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengungkapkan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut membahas terkait dengan kebijakan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Muzani menyebut pemirsa kedua tokoh politik ini bersepakat agar produk Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kini akhirnya bertemu setelah direncanakan sejak lama. Pertemuan tersebut berlangsung selama 1 jam lebih di kediaman Megawati Tengku Umar Menteng, Jakarta pada Senin malam lalu. Dalam pertemuan antar kedua tokoh politik ini turut membahas mengenai kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di tengah situasi kebijakan Trump, kedua pemimpin partai politik itu bersepakat bahwa sudah saatnya produk Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak hanya itu saja, Ketua Umum Partai Berlambang Benteng tersebut juga membagikan pengalamannya kepada Presiden Prabowo dalam menghadapi pemulihan ekonomi nasional saat menjabat sebagai Presiden kelima. Yang kedua, Ibu Megawati Soekarnoputri lebih banyak berbicara tentang pengalaman beliau sebagai presiden ketika menghadapi situasi yang tidak gampang dalam pemulihan ekonomi nasional, karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia
terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena. Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiganya juga sepakat bahwa ini harus dijadikan momentum untuk melakukan kebangkitan bagi produk-produk Indonesia. Karena menggunakan produk impor itu juga barangkali juga akan makin mahal, maka hanya produk-produk tertentu saja yang mungkin akan terus dilakukan impor. Inilah waktunya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri Indonesia, maka cintailah produk-produk Indonesia. Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir 1,5 jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo kepada kami. Dari Jakarta, Fahrijal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan isu yang saat ini sedang beredar dan juga hangat-hangatnya di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memberikan sebuah kebijakan tarif hingga 32%. Dan tentunya juga ini akan berdampak pada perekonomian yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara ASEAN lainnya seperti itu. Bahkan sebelumnya juga sempat akan berunding dan juga mengadakan pertemuan dengan negara-negara ASEAN seperti itu. Dan kita ketahui antara pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri juga turut membahas terkait dengan tarif yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump hingga 32% ini. Bahkan kalau kita ketahui bahwa dari keduanya sempat mengatakan ini sebagai momentum untuk mendongkrak pembangunan ataupun produk nasional seperti itu. Betul. Dan memang kalau kita ketahui dari Prabowo Subianto sendiri juga mengungkapkan bahwasanya memang Indonesia optimis dengan adanya kebijakan dari Presiden Donald Trump yang menerapkan 32%. Dan kita ketahui juga dari Menteri Erlangga Hartarto juga mengatakan bahwasanya memang inflasi di Indonesia cukup stabil dan juga perekonomian nasional juga cukup baik. Betul. Jadi memang kalau kita ketahui Indonesia tetap optimis dan pastinya seperti yang dikatakan oleh Megawati ini adalah langkah Indonesia untuk menaikkan produk dalam negeri pasti. Betul, apalagi antara pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga sempat mengatakan bahwa ini sempat ada pembahasan terkait dengan bagaimana caranya pada saat beliau ataupun Megawati Soekarno Putri ini mengemban sebagai presiden di Indonesia, ini juga sempat memulihkan ataupun bagaimana pemulihan ekonomi nasional seperti itu. Dan bahkan Prabowo Subianto juga menanggapi dan juga melihat berbagai pandangan dari hal tersebut. Dan mudah-mudahan dengan adanya penyatuan antara keduanya ini bisa memajukan ekonomi Indonesia jauh lebih baik lagi dengan adanya lika-liku terkait dengan tarif yang diajukan oleh Amerika Serikat. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan informasi lainnya di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pengusaha Joko Chandra sebagai saksi terkait kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR tahun 2019 hingga 2024 untuk tersangka ex-kader PDIP Harun Masiku. Joko Chandra juga diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Joko Chandra pun telah datang di gedung KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika pun mengonfirmasi Joko hadir di Gedung Merah Putih KPK dan diperiksa untuk 2 orang tersangka, yaitu Harun Masiku, serta advokat sekaligus kader PDI Perjuangan Doni Tri Istiqomah. Joko Chandra tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang didampingi 4 orang. Ia terlihat mengenakan kemeja putih, memakai kacamata dan celana hitam. Untuk diketahui dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 4 tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitaran Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan. Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang. Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW. Belakangan KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap proses PAW yang menjerat Harun Masiku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri, kantor pelayanan Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat ini mengalami peningkatan pesat. Bahkan karena sudah membludaknya masyarakat yang ingin bayar pajak, petugas terpaksa menutup gerbang dan juga menyarankan warga untuk kembali esok hari untuk datang membayar pajak. Beginilah kondisi antrian panjang warga dan kendaraan yang hendak membayar pajak di kantor Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan petugas terpaksa menutup gerbang menuju gedung Samsat lantaran kondisi di dalam gedung sudah membludak oleh masyarakat. Selain itu, demi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah lama menunggu antrian di tengah terik panasnya matahari, petugas pun membagikan air mineral serta susu kepada warga yang membawa anaknya. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Bekasi menjelaskan, untuk data diperkirakan mencapai lebih dari 6.000 orang yang datang untuk membayar pajak. Bahkan karena banyaknya warga yang membayar pajak, antrian kendaraan menyebabkan kemacetan hingga 2 km di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda atau menuju Gedung Samsat. Udah antri kurang lebih, kalau saya kan tadi datang jam 10 ya, ke jam 10, berarti sejam. Sejam, tapi tadi sempat masuknya sulit nggak sih? Banget, sulit banget aksesnya. Karena apa, Bu? Mungkin karena satu, macet juga ya. Karena antrian itu kan dipotong banyak, ada yang jalan ke sana, ada yang masuk ke sini, ada yang belok, parkir di luar itu. Ya. Karena terlalu banyaknya ya. Ibu sendiri gimana nunggak pajaknya udah berapa lama? Setahun doang. Oh gitu. Kali mobil, saya mau lihat sekalian, mau lihat mobil, mau ganti kaleng. Alhamdulillah. Ya bagus sih buat ekonomi yang di bawah ya, kelas bawah. Bagus juga ngadain begini ya. Semoga nggak tiap tahun, maksudnya per tahun berapa kali diadain lah. Buat buat orang-orang yang menengah bawah supaya pajaknya mati bisa hidup lagi. Bagus juga sih. Dari jam 10. Jam 10. Ini bawa anak. Bawa anak. Motor emang nunggak berapa lama pajaknya? 2 tahun doang. Ini ada penghapusan pajak, terbantu nggak? Ya, puji Tuhan. Terbantu. Baik. Pasca libur panjang Lebaran Idul Fitri, kita sudah antisipasi sebelumnya, memang pasti wajib pajak akan luar biasa membludaknya dari seperti hari biasa kemarin. Pertama program disampaikan. Dan ternyata terbukti, kalau Bapak percaya, tadi jam 5 subuh aja sudah ada yang mau antri, Pak. Kita baru beres-beres sistem, mereka sudah antri. Dan tercatat sampai dengan jam hari ini, by menit, sudah kurang lebih ada 3.800 wajib pajak yang sudah selesai proses layanannya. Nah, saya perkirakan ini di luar masih sekitar 2.000 sampai 3.000 lah. Masih berlangsung. Untuk antisipasi itu kami juga sudah menyiapkan
cek fisik, tambahan personil dari Polda Metro, alhamdulillah. Kita bagi dua Pak, yang motor sayap kiri dan sayap kanan yang kena kosong. Kemudian juga kami menyiapkan takutnya pingsan ya, ada apa? Kami kerjasama dengan Pemkot Bekasi, kita disediakan mobil ambulan, tenaga medis juga ada, kita siapkan. Dan di titik-titik tertentu yang ramai kami siapkan minuman. Minumlah air, minimal air aqua lah untuk menahan dahaga. Di beberapa titik kita di dalam ada 2 titik, di luar ada 3 titik untuk melepas dahaga teman-teman wajib pajak untuk berikan nyaman. Juga di dalam juga banyak anak-anak Pak, yang bawa anak-anak ini saya sarankan masuk ke dalam karena ruangannya cukup nyaman lah, ada AC-nya. Kita juga bagikan langsung buat anak-anak itu berupa susu lah. Demi mengantisipasi lamanya antrian, petugas pelayanan pun ditambahkan personilnya dari Kepolisian Polda Metro Jaya. Selain itu, demi mencegah terjadinya hal tidak diinginkan karena warga kelelahan, pihak Samsat juga menyiapkan tenaga medis beserta mobil ambulans. Sementara itu, sejumlah penunggak pajak kendaraan mengaku terbantu dengan program pemerintah Jawa Barat tentang penghapusan denda pajak dan balik nama secara gratis. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kualitas udara di Ibu Kota Jakarta pada Rabu pagi kembali masuk dengan kategori tidak sehat. Dari data Aquair pencatat adanya peningkatan polusi partikulat halus, yaitu akibatnya tingginya volume kendaraan pasca libur panjang Lebaran. Setelah libur panjang Idul Fitri, kualitas udara di Jakarta kembali memburuk. Pada Rabu pagi, data indeks kualitas udara menunjukkan kandungan partikel halus PM2,5 di angka 58 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut memasukkan Jakarta ke dalam kategori udara tidak sehat untuk kelompok sensitif. Dari data yang sama, Jakarta juga menembus posisi 8 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia hari ini. Penyebab utama memburuknya udara diperkirakan akibat tingginya polusi kendaraan yang kembali memadati ibu kota setelah liburan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV dianiaya menggunakan parang oleh 3 pemuda yang diduga dalam keadaan mabuk hingga tangannya putus. 3 orang pelaku kini berhasil diamankan aparat kepolisian. Inilah rekaman CCTV di mana terlihat 3 orang pemuda sedang menganiaya seorang pria di lobi hotel di Kota Jayapura. Dalam rekaman tersebut terlihat ketiga pemuda menganiaya korban hingga tangannya putus akibat dipotong oleh pelaku menggunakan parang. Tim Opsnal Polsek Abepura yang menerima laporan langsung melakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku, yaitu IB alias Nakamichi, RB alias Cilang, dan IB alias Isra. Kejadian sendiri bermula ketika pegawai hotel di lokasi tersebut cekcok dengan seorang pelaku. Tak terima ditegur, kemudian para pelaku menyerang karyawan hotel tersebut. Tak berselang lama, rekan karyawan hotel datang dan menegur para pelaku. Namun karena dalam kondisi mabuk, kemudian aksi saling serang terjadi. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor Magbon berdasarkan hasil pemeriksaan kepada 3 orang pelaku, kini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka parah. Ketiga tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana kekerasan bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan luka berat, terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Sinpo TV melaporkan. Informasi miris lainnya, pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega menyetubuhi 2 putri kandungnya sendiri selama 9 tahun. Dalam menjalankan aksi bejatnya, pelaku mengancam kedua korban dengan mengusir dari rumah jika keinginannya tidak dipenuhi. Seorang kuli bangunan bernama Edi Hartono diamankan Satreskrim Polres Metro Bekasi Selasa sore. Tersangka dengan tega menyetubuhi 2 putri kandungnya sendiri selama 9 tahun. Tersangka melakukan tindak pencabulan terhadap anaknya lantaran sang istri selalu menolak diajak berhubungan badan. Kepada polisi, pelaku mengaku telah menyetubuhi anaknya selama 9 tahun. Tersangka tega mencabuli 2 anak kandungnya sendiri selama 9 tahun. Aksi bejat tersebut dilakukan tersangka di rumahnya di Kampung Ceger, Tanjung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Saat sang istri beraktivitas di luar, pelaku menjalankan aksinya mengancam kedua anaknya tak diberi nafkah dan diusir dari rumah jika tak menuruti hasrat tersangka. Kapolres Metro Bekasi menjelaskan peristiwa pencabulan itu terungkap setelah korban menceritakan kepada ibunya lantaran selalu dijadikan budak birahi oleh ayahnya. Ibu korban yang emosi kemudian melaporkan kasusnya ke polisi. Polisi menyebut pelaku selalu menyetubuhi anaknya secara bergilir di rumahnya. Dalam seminggu, 1 hingga 2 kali aksi pencabulan dilakukan tersangka kepada 2 putrinya. Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan terhadap anaknya yang masih berusia 10 tahun dan 20 tahun.
Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju, pakaian dalam, serta selimut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus merasakan dinginnya sel jeruji besi dan terancam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Jadi mendasari pada laporan polisi nomor LPB 1289 tersangka inisial EH alias BB. Jadi pekerjaan yang bersangkutan adalah kuli bangunan. Tersangka adalah daripada ayah kandung korban. Korban ada dua. Yang pertama inisial ER usia 20 tahun. Yang bersangkutan menjadi korban persetubuhan atau pencabulan sejak tahun 2016 sampai dengan 2025, kurang lebih 10 tahun. Korban yang kedua adalah adik daripada korban yang pertama, usia 13 tahun, korban inisial SNH. Korban dijabuli sejak tahun 2023, berarti sejak usia 10 tahun. Waktu dari kejadian terakhir 28 Maret 2025. Tempat kejadian Jalan Rengas, Bandung, Gang Putri, Bundu, Kampung Geger, RT 02, RW 02, Stasiun Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Barang bukti, baju warna ungu polos, 2 celana panjang warna orange polos, celana dalam warna ungu polos, dan BH pink polos milik korban. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Aksi bejat dan juga peristiwa yang sangat miris sekali dan juga pemirsa ini juga terjadi di Indonesia, di mana 2 putri kandungnya ini sangat tega sekali ya, ayahnya ini menyetubuhi 2 putri kandungnya, dan ini harus menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua, apalagi kita harus memberikan sebuah literasi, edukasi kepada anak-anak, apalagi untuk perempuan, bagaimana tubuh-tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh. Dan kalau kita ketahui bahwa ini ada usia 20 tahun dan juga 10 tahun ya, seperti itu, ini sangat disayangkan sekali. Kita harus memberikan edukasi bagaimana caranya orang-orang di luar sana, khususnya anak-anak dan juga perempuan, ini harus berani untuk speak up seperti itu ya. Terlebih kalau kita ketahui aksi yang dilakukan oleh pelaku ini sudah dijalankan selama 9 tahun. Versi ini sangat miris sekali, di mana harusnya ayah menjadi tempat ternyaman bagi putrinya, ini menjadi ancaman bagi putrinya sendiri. Kita berharap juga bahwasanya anak di Indonesia berani untuk melaporkan segala sesuatu yang mereka merasa terganggu ataupun bagaimanapun itu harus dilaporkan, karena memang sikap ataupun aksi seperti ini tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Betul, mudah-mudahan dari pemerintah dan juga Komnas Anak ini bisa memberikan perlindungan yang terbaik untuk kedua korban ini, dan juga apalagi ini pasti akan memasuki dan juga berpengaruh kepada psikologis dan juga psikis kedua korban tersebut. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan aparat kepolisian bisa langsung menindak tegas pelaku bejat tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.